Nin berbuku. Masih bersama saya Ribut Ahwandi sampai pukul 9 malam nanti ya untuk serbuknya. Dan masih dengan buku yang sama yaitu Switch on Switch Off, karya dari Kazuo Murakami, seorang saintis dari Jepang yang mencoba untuk membicarakan seputar apa ya, switch on switch off again ya. Dan ini kaitannya dengan psikologi, lingkungan hati dan pokoknya kekuatan-kekuatan batin yang sekarang ini sedang ramai-ramainya dibicarakan dalam dunia pengobatan, kedokteran di barat sana. Sementara di kita masih di situ aja sih ya. Butias, halo. Ada Saiful M. Ipung juga, ada apa ini bacanya SHRLR, Huda Cabita juga ya sudah gabung melalui TikTok. Dan terima kasih ya yang masih setia juga bergabung di di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Yang ada di WA di 0855422912 ada Ipin di Talun ya. Katanya nih doa ibu selalu menemani anak-anaknya. Yap, I agree. Bener banget, banget bener ya. Koko Irawan 12. Selamat datang. Kemudian ada di ya. Oke deh, saya lanjutkan untuk pembacaan malam hari ini. Pembacaan buku kita di bagian bab kedua ini, di bagian yang ketiga ya, dengan judul kecil Doa Ibu yang Menyelamatkan Putrinya dari Jurang Kematian. Ini buku dari karya Kazuo Murakami, Switch on Switch Off, terbitan Mizan ya. Oke, saya bacakan langsung saja untuk Anda. Tadi sudah dijelaskan bahwa tak hanya doa dari diri sendiri. Doa dari orang lain juga memiliki pengaruh medis. Di antara doa-doa orang lain tersebut yang dianggap paling besar pengaruhnya adalah hati orang tua yang memikirkan anaknya. Khususnya adalah doa dari ibu. Dalam kecelakaan kereta JR di jalur Fukushima yang keluar rel pada tahun 2005, ada seorang perempuan bernama Junko Suzuki. Dia menderita luka berat dan sekarat karena kecelakaan tersebut. Junko menderita cedera otak tingkat berat, sehingga tak mampu bernapas dengan kemampuan sendiri. Setelah kecelakaan itu, dia berada di perbatasan antara hidup dan mati selama setengah tahun. Dokter pun berkata, jika pernapasannya tidak pulih, dia paling lama akan bertahan selama 3 bulan. Walau berhasil mempertahankan nyawanya sekalipun, kondisi vegetasi tidak bisa terhindarkan. Seperti itulah diagnosis yang dia terima. Namun ternyata kemudian Junko mengalami pemulihan yang ajaib. Setahun setelah keluar dari rumah sakit, dia pun mulai bisa makan melalui mulutnya. Meskipun masih tersisa gejala-gejala di tubuh dan kemampuan bahasanya, dia bisa mengendalikan kursi roda dan keluar rumah sendirian. Dia mulai berenang untuk rehabilitasi dan sekarang pun terus dia lakukan dengan semangat. Bahkan dia menunjukkan peningkatan kemampuan yang menakjubkan sampai-sampai dia berkeinginan untuk maju ke Paralimpik. Kecepatan pemulihan tersebut jelas-jelas melampaui pemahaman umum dalam ilmu kedokteran. Yang menyalakan saklar dalam penyembuhan ini adalah isi hati Momoko Suzuki, ibunda dari Junko. Faktornya tiada lain adalah doa ibu. Sekitar 3 bulan setelah kecelakaan tersebut, Momoko tak sengaja mendengar pembicaraan saya dalam sebuah acara radio, lalu menghubungi saya. Sejak saat itu, saya beberapa kali mengunjungi mereka berdua. Setiap kali saya mendengar cerita mereka, saya menyadari dan merasakan betapa besarnya pengaruh kekuatan hati ibu
yang memikirkan anaknya terhadap kondisi medis. Kuatnya keyakinan Momoko sudah dimulai sejak kecelakaan terjadi. Saat kali pertama mendengar kabar itu pun, dia yakin meski tanpa dasar apapun, mungkin sekarang adalah situasi terburuk, tapi yang terpenting putriku tidak meninggal. Lalu, dia melihat hasil pemindaian CT otak putrinya yang kondisinya buruk. Seperti tahu yang dikocok. Dokter mengatakan, meskipun bisa selamat, mungkin dia tidak akan bisa mengenali wajah ibu. Berkali-kali datang kabar yang membawa keputusasaan, sehingga membuatnya terpukul. Meski demikian, entah mengapa, dalam dirinya dia tetap yakin bahwa putrinya pasti selamat, pasti akan sehat kembali. Sering perkembangan kondisi anaknya yang naik turun, Momoko membuat satu perjanjian dengan Tuhan. Dia berdoa, "Tolong, selamatkanlah anakku. Sebagai gantinya, akan kuberikan separuh kehidupanku pada anak ini." Dia hanya memberikan separuh, karena jika dia memberikan seluruhnya, maka tidak akan ada orang yang merawat Junko. Dia merelakan separuh hidupnya untuk ditukar dengan kekuatan untuk dia berikan kepada putrinya. Demikianlah doa kuat yang dipanjatkan hati Momoko. Kira-kira saat itulah dia mendengar program radio saya. Pada saat itu, saya membicarakan tentang kemampuan hati dan pikiran manusia dalam menggiatkan kinerja gen kita. Tentang bagaimana pentingnya faktor tawa, hati yang cerah, dan rasa cinta dalam menyalakan saklar gen. Mendengar hal itu, Momoko merasa bahwa rasa cintanya terhadap putrinya sedang diuji. Jika benar, cinta dapat menggiatkan gen dalam tubuh, maka kalau tubuh putri saya tidak menjadi lebih giat, berarti cinta saya tidaklah cukup kuat. Hal itu tidaklah mungkin dan tidak akan saya biarkan terjadi. Karena itu, walau tak tahu seberapa jatuh cinta ini bisa menggapai putri saya percaya sepenuhnya bahwa dia pasti akan sembuh dan saya akan lakukan apapun yang bisa saya lakukan. Nyalakan kembali saklar dalam putri saya. Buatlah keajaiban terjadi. Demikianlah perasaan kuat yang dia panjatkan bersama doa. Sejak saat itu, Momoko terus mengajak bicara putrinya yang sedang tak sadarkan diri dari dekat bantalnya. Kulit putrinya juga terus disentuh. Karena mendengar bahwa rangsangan penciuman baik untuk otak, dia juga pernah menciumkan aroma buah-buahan ke putrinya atau juga menyemprotkan parfum ke spray kasurnya. Lalu, 4-5 bulan setelah kecelakaan, suatu hari terdengar suara dari mulut Junko yang memanggil, "Ibu." Mendengar suara itu, Momoko menyadari dia hampir melupakan suara anaknya. Suara itu bisa kita sebut juga sebagai suara kelahiran untuk yang kedua kalinya. Akhirnya Junko balas menggenggam tangan ibunya dan merekahkan senyum di wajahnya, membuka jalan kembali menuju kehidupan. Itulah bagian yang keren ini. Wah, dalam banget ternyata. Ada yang mau komentar? Silakan. 028 ataupun 08554 terbuka untuk Anda. Ya. Dahsyat. Keren. Ini buku ini bukan sembarang buku yang hanya ngomongin soal sains ya, tapi lebih dari itu menurut saya. Tapi berbicara tentang pengalaman hidup. Keren. Salut untuk Kazuo Murakami. Keren.
Masih akan ada lanjutannya, tapi setelah kita simak beberapa informasi yang mau melintas ini dulu ya. Oke, tetap di sini di Serbuk Senin Berbuku